Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Pendeta Samuel Jalil menyampaikan kepada saudara berita pengharapan. Dan pada malam hari ini ada sesuatu yang luar biasa dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar-benar luar biasa, yang selalu menjadi kekuatan saya dalam pelayanan dan juga untuk jemaat sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Engkau membawa kami pada jalan kebenaran. Lindungi supaya kami tidak memberi celah kepada iblis yang membuat kami bisa jatuh dan kalah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjamin kami baik mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka firman Tuhan malam hari ini. Ayat firman Tuhan yang luar biasa dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasalnya yang ke-7, 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasal 7, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Batu di sini didirikan menjadi tonggak sejarah karena mereka kalah begitu lama dijajah. Mari kita perhatikan ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh kenapa? Karena mereka terjajah. Gara-gara apa? Gara-gara kesalahan,
Imam Eli dan dua anaknya Hofni dan Pinehas. Sehingga kemudian tabut Tuhan sampai tertawan ke negeri asing. Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua. Kalau kita sudah sadar, kalau kita sudah bertobat, sudah pasti menang. Itu sebabnya saya mengajak kita nomor 1 pada malam hari ini. Mari pelihara hidup kita. Justru semakin dalam persoalan seperti sekarang, dalam keadaan kita mengalami seperti musibah malapetaka yang kita alami sekarang, karena penyakit ini, karena virus ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian, justru dalam keadaan seperti ini, kita harus minta darah Yesus Kristus membungkus kita. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri celah kepada dosa dalam hidup kita. Dalam keadaan seperti ini kita harus serius bertobat, harus serius menjaga kehidupan doa kita, kehidupan renungan firman Tuhan, dan persekutuan kita dengan Tuhan dijaga baik-baik. Mengapa? Itulah kunci kemenangan. Saudara lihat ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa Tuhan menyuruh Samuel, Nabi Samuel, Hakim Samuel, disuruh Tuhan untuk mengumpulkan jemaat itu. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Haleluya. Saya meyakini bahwa Tuhan punya maksud untuk umat Kristen, untuk orang percaya kepada Yesus. Saya tidak menyinggung orang lain. Saya merasa bahwa sekaranglah waktunya di mana kita, dan banyak hamba Tuhan lain mengatakan, mengutip firman Tuhan, bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan kehidupan kita terpuruk habis, maka jangan berhenti di situ. Mari kita bertobat, mencari wajah Tuhan. Dan saya kira inilah bunyinya ayat firman Tuhan ini. Sudah dikumpulkan, kemudian Nabi Samuel mengadakan persembahan korban bakaran, kemudian ia berdoa, dan pada waktu itu mereka diserang oleh musuh. Tetapi tepat pada waktu itu Tuhan mengguntur dari langit membela mereka, dan akhirnya mereka beroleh kemenangan. Sesudah beroleh kemenangan itulah mengapa ini ada ayat ini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haezer. Itu tugu didirikan untuk mengingatkan orang Israel. Mengapa sampai di sinilah Tuhan sudah menolong. Berikut ini tugu atau tanda kemenangan pertama. Dan Tuhan tidak mau kita cuma berhenti di situ. Tuhan mau nanti kita mempunyai Ebenezer kedua, Ebenezer ketiga, Ebenezer keempat, dan seterusnya. Jaga hidup kita supaya hidup kita dari hari ke hari mengalami kemenangan. Begitu juga dengan keadaan kita sekarang. Kalau saya mau mengatakan, berapa kali saya sudah sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa iman dan pengharapan kita itu harus bertumbuh. Bertumbuh sampai berbuah. Kenapa mesti berbuah? Supaya kita menjadi berkat. Kemenangan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Tidak lain daripada itu. Firman Tuhan kepada Petrus, waktu sebelum dia menyangkal Yesus di halaman rumah imam besar itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kalau engkau sudah sadar, maka kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Itu sebabnya mengapa sekarang saya terus menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Supaya kita mau mengalami lagi sesudah Ebenezer 1, Ebenezer 2, Ebenezer 3. Saya yakin sebagai bangsa kita di sini sekarang, ketika kita sudah menang melewati masalah virus ini, nanti ketika ada masalah lebih berat lagi, kita sudah siap menghadapinya. Bukan kita mengharapkan musibah, tidak.
Tetapi sudah tahu bagaimana misalnya ada negara lain yang sedang aman-aman dan baik-baik keadaannya. Pada tahun 2011 yang lalu dihantam oleh apa? Tsunami. Negara maju tersebut sampai ribuan orang meninggal. Itu apa? Yang paling terkenal itu reaktor nuklirnya bocor. Mereka menyerah? Oh, tidak. Mereka kemudian dipulihkan kembali dan mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dan saya berharap bahwa kita sekarang baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Kristen, sebagai gereja, para pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini, jemaat yang menyaksikan program ini, saya berharap bahwa sesudah masalah ini lewat, pergumulan ini lewat, iman kita, pengharapan kita semakin meningkat. Kita lebih siap untuk hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Minta anugerah-Mu kepada kami semua, supaya kami menutup diri dengan darah anak domba Allah, dan tidak memberi celah sedikit pun dalam suasana seperti ini kepada dosa, kepada pencobaan dari kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, supaya kami bisa hidup berkemenangan dan sampai melewati masalah yang berat sekarang. Kami menang dan kami akan mengalami lagi Ebenezer kedua, ketiga dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, Engkau membuktikan firman Tuhan ini kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.